Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alladzi waquduha an-nas wal hijarah wa idathil muttaqin wa idathil kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Al-ayah. Shadaqallahu lazim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita malam hari ini sampai pada malam yang ke-23. Malam ganjil yang kedua di 10 hari terakhir Ramadan 1442 Hijriah. Satu kenikmatan yang tidak dapat kita bayangkan berapa besar ya. Satu keutamaan yang Allah berikan pada kita umat Nabi Muhammad SAW, hadirnya Ramadan menjadi fasilitas penggugur dosa kita. Karena memang hakikat Ramadan adalah momentum pembakaran dosa-dosa, sebagaimana arti dari Ramadan itu sendiri. Syekh Az-Zamakhsyari di dalam kitabnya yang dinukilkan oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsir Ayatul Ahkam Rawahul Bayan, di sana dikatakan bahwa innamaha sumiya hadha syahrul Ramadan li'annaha yurmadu dzunub ay yuhriquha bil amal shalihat. Dinamakannya bulan ini bulan Ramadan karena di bulan inilah terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Maka sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka dia akan menjadi pembakar dosa-dosa kita. Itulah arti dari Ramadan, bulan pembakaran dosa-dosa kita. Makin banyak amal soleh kita lakukan, maka makin banyak dosa-dosa kita berguguran. Maka Islam hadir dengan syariat ibadahnya di bulan Ramadan ini sebagai sarana penggugur dosa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM Masjid Al-Ihsan Darul Hikam yang dirahmati Allah dan juga hadirin kaum muslim muslimat rahimakumullah, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua fasilitas ibadah yang terkait dengan ibadah fisik dan ibadah harta di bulan Ramadan ini yang menjadi sarana penggugur dosa-dosa kita. Sebagaimana dari makna Ramadan tadi, bulan pengguguran dosa-dosa dengan amal soleh. Ada dua amal soleh yang ini menjadi fasilitas bagi kita yang mesti kita manfaatkan. Di mana yang pertama akan menjauhkan kita dari api neraka. Yang kedua akan memadamkan api neraka yang menghalangi jalan kita menuju surga. Amaliyah yang pertama di bulan Ramadan yang akan membuat kita jauh dari api neraka adalah ibadah saum. Sebagaimana yang sudah kita jalani selama 22 hari ini. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih di dalam kitab Nuzhatul Mutakin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzalikal yaum sabina kharifan min nar." Tidaklah seorang hamba saum sehari saja di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 kali musim panen. Atau ada ulama menerjemahkan 70 tahun. Satu hari kita saum di jalan Allah, maka 70 tahun Allah jauhkan kita dari api neraka. Apalagi saum Ramadan di bulan yang mulia, ya, dan kita tunaikan selama 1 bulan penuh 30 hari. Maka selama Ramadan kita menunaikan ibadah saum Ramadan, maka Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita sejauh 2100 tahun dari api neraka. Subhanallah.
Nah, ini satu ibadah yang mestinya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, dengan ibadah saum ini saja kita sudah dijauhkan Allah dari api neraka. Ya. Maka kemudian yang kedua, ibadah yang kedua di bulan Ramadan yang dapat membuat seseorang ya terbebaskan dari panasnya api neraka, yang bahkan dari api neraka yang menghalangi jalannya menuju surga, adalah ibadah harta. Ibadah harta. Ibadah harta atau ibadah finansial. Nah, ibadah harta ini ada dua. Ada sedekah, ada zakat. Terkait dengan sedekah di bulan Ramadan, orang-orang yang memahami bagaimana hakikat berkahnya Ramadan, itu akan memanfaatkan momentum Ramadan dengan sedekah. Kenapa demikian? Nah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Man fattara fihi shaiman kana lahu ka'isku raqabatin wa magfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang memberikan sedekah berbuka kepada orang yang saum, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya pahala senilai memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Misalnya ada seseorang yang saum, Kang, sini Kang, sebentar lagi azan maghrib, ini saya sedekah buat Akang. Misalnya kita sedekah kolak satu cupnya berapa ya? 5.000 ya. Ditambah minuman gelas, minuman cup 500. Cuma 5.500 kita berikan. Kang, sebentar lagi azan. Begitu azan, dia berbuka dengan sedekah kolak kita dan air minum dari kita yang 5.500. Maka apa kata Rasulullah SAW? Dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak. Berapa harga memerdekakan seorang budak? Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar senilai 200 dinar. Taruh 1 dinar 2,5 juta. Berarti harga memerdekakan Bilal itu 500 juta. Kita sedekah dengan 5.000 rupiah kolak dan juga air minum 500. 5.500. Tapi pahalanya di sisi Allah senilai 500 juta. Nah, ini berkahnya Ramadan. Ziyadatul khair, itulah arti berkah. Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan, bertambahnya nilai manfaat, maka bertambah pula nilai pahala. Nah, orang yang paham dengan hadis ini tentu akan memanfaatkan momentum Ramadan dengan ibadah finansial, sedekah. Apalagi kemudian kata Rasulullah SAW, setelah dia berbuka dengan sedekahnya, lalu kemudian dia sholat maghrib berjamaah, dia bilang lagi sama orang yang saum tadi, yang menerima sedekah kita, Kang, sudah berbuka, sudah sholat maghrib, sekarang kita makan Kang. Ada Ampera, ada rumah makan sederhana, ada apa lagi? Alaksana, ada warteg. Mau yang mana? Warteg aja biar murah ya Kang ya. Makan dia dengan sedekah kita, kenyang dia dengan sedekah kita. Maka apa kata Rasulullah? Satu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kana lahu maghfiratan lidzunubi. Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wasaqahu rabbuhu min haudi. Allah akan memberikan kepadanya minum dari telagaku nanti di padang mahsyar. Syurbatan, satu teguk saja, la yazma'u ba'da hatta yadkhulal jannah. Satu teguk kita meminum air telaga Rasulullah nanti di padang mahsyar, tidak akan haus sampai kita masuk ke dalam surga. Bapak Ibu dirahmati Allah, luar biasa faedah sedekah di bulan Ramadan ini. Pertama, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kedua, Allah berikan kepada kita minum dari telaga Rasulullah nanti di padang mahsyar yang tidak akan haus sampai kita masuk surga. Artinya, berhasil kita meminum air telaga tadi, besar peluang kita masuk surga. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kana lahu ajruhu bighairi ayyam qusam min uzrihi syai'. Dia akan mendapatkan pahala saum orang yang menerima sedekah kita, ya, tanpa dikurangi pahala saumnya sedikit saja. Subhanallah Bapak Ibu. Andaikan satu hari kita sedekah makanan sampai kenyang bagi orang yang saum satu hari 10 orang, berarti 1 bulan Ramadan itu saum kita adalah 33 dikali 30, 990 hari saum kita. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya Ramadan ini membuat kita cerdas, mengajarkan kecerdasan kepada kita, atau menuntut kita cerdas. Cerdas secara intelektual,
pandai memanfaatkan momentum Ramadan dengan ilmu, mempelajari bagaimana Quran Sunnah menjelaskan tentang ibadah Ramadan. Yang kedua, pandai secara spiritual, cerdas secara spiritual, meyakini apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya tentang hakikat Ramadan dan keutamaannya. Yang ketiga, cerdas secara fisik, ya, secara fisik. Maksudnya apa? Memanfaatkan momentum Ramadan dengan ibadah saum dan ibadah sholat tarawih misalnya. Dan yang terakhir, cerdas secara finansial. Betapa besar manfaat bersedekah. Nah, manfaat sedekah ibadah harta yang kedua yang bisa kita lakukan dan Allah fasilitasi bagi kita di bulan Ramadan, terutama di ujung Ramadan, adalah zakat. Baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada kita? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita sebelum berangkat bekerja, kita mandi, membersihkan diri, kita memakai pakaian yang bersih, lalu kita makan. Dengan sarapan pagi bersama keluarga sebelum beraktivitas kerja, mencari nafkah. Kita mendapatkan suplai energi dari sarapan pagi yang kita santap bersama keluarga. Adakah kita menyadari siapakah yang menanam beras yang kita makan dari nasi yang kita makan? Bukan kita. Dari energiknya kita, dari kuatnya kita, dari kenyangnya kita ke sarapan pagi sebelum bekerja, ada jasa petani yang menanamkan beras untuk kita. Ya, betul Bapak Ibu? Ketika kita berangkat bekerja, kita menggunakan pakaian yang sangat membuat kita tampan dan terlihat indah di hadapan orang lain. Lupakah kita, kalau pakaian yang kita pakai, ada jasa para penjahit yang menyajikan pakaian buat kita. Artinya, di balik kesuksesan karir kita, ada hak orang lain yang ikut serta mengantar kesuksesan kita. Ada hak petani yang telah menanamkan beras untuk kita, sehingga kita bisa kenyang makan sarapan pagi, sehingga kita bisa bekerja, meraih semua cita-cita dan prestasi di kantor tempat kita bekerja. Ada juga jasa para penjahit yang menjahitkan pakaian untuk kita, sehingga kita tampil rapi dan necis serta tampan di hadapan orang lain, sehingga kita perlente dan berkarisma di hadapan orang lain. Ada jasa petani, ada jasa penjahit, ada hak mereka di dalam harta yang kita dapatkan. Islam menghargai betul hak orang lain dalam prestasi yang kita dapatkan, dari keberhasilan yang kita raih. Maka Islam mewajibkan zakat pada kita untuk membersihkan hak orang lain dari harta yang kita dapatkan. Subhanallah. Inilah hakikat zakat. Kenapa Allah wajibkan kepada kita? Sehingga para ulama sepakat bahwa wajibnya zakat sama dengan wajibnya sholat. Sehingga tidak bisa antara zakat dan sholat dipisahkan. Karena sholat adalah ibadah fisik yang paling utama. Amaliyatun, jasadiyatun, afdaliyatun. Ibadah fisik yang paling utama. Adapun harta adalah ibadah zakat, maksud saya adapun zakat adalah ibadah harta yang paling utama dari seorang muslim. Maka ketika seseorang meninggalkan kewajiban zakatnya, sama dengan dia meninggalkan kewajiban sholatnya. Nilainya sama. Sementara sholat itu wajib bagi kita, makanya dia menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena sholat merupakan ukuran atau parameter benar tidaknya syahadat seseorang. Sehingga ketika seseorang menunaikan sholat dengan baik dan benar, maka baiklah syahadatnya. Ketika seseorang meninggalkan kewajiban sholatnya, maka kafirlah dia. Hancurlah tauhid dan syahadatnya. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jaharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kafirlah dia. Atau di dalam hadis yang sahih yang lain dari riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innal ahda baini wa bainas hadhil faridah as-shalah. Sesungguhnya perjanjian yang mengikat antara aku dengan manusia adalah kewajiban salat ini. Faman taraka hadhil faridah faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban salat ini, maka kafirlah dia. Kafir artinya hancur syahadatnya, gugur tauhidnya, gugur syahadatnya. Begitu pula dengan zakat. Zakat yang Allah wajibkan kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, sama nilai wajibnya dengan sholat.
Sehingga ketika seseorang meninggalkan kewajiban zakatnya, apakah zakat fitrahnya, apakah zakat malnya, ya, atau zakat perkebunan dan pertanian dan zakat penghasilannya, maka sama dengan dia meninggalkan sholat. Dan inilah yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga beliau berani memutuskan perangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Sempat ditentang oleh Umar bin Khattab. Mereka hanya tidak berzakat, mereka masih sholat, mereka masih bersyahadat. Kenapa engkau perangi? Kata Umar bin Khattab. Maka kata Abu Bakar seperti tadi, demi Allah, siapa yang berani membedakan antara zakat dengan sholat? Bukankah zakat dan sholat sama-sama rukun Islam yang membangun pilar-pilar Islam itu sendiri? Bisakah Islam tegak apabila salah satu pilarnya hilang? Bisakah Islam tegak jika zakat ditinggalkan? Tidak, demi Allah, kata Abu Bakar. Orang yang meninggalkan zakat bagiku sama dengan orang yang telah meninggalkan sholat, maka halal darahnya untuk aku kucurkan. Luar biasa pemahaman Abu Bakar. Singkat penjelasan Abu Bakar, faham tuh Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Dirangkul Abu Bakar oleh Umar bin Khattab. Terima kasih, engkau telah mencerdaskan aku, memahamkan aku tentang zakat. Ya, maka Umar mengatakan, aku ikut memerangi mereka bersamamu. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu pemahaman para sahabat tentang zakat. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus membayar zakat? Karena pada harta yang kita dapatkan ada hak orang lain. Ya, ada hak para petani yang ikut berjasa memberikan makan beras. Ada juga orang-orang lain yang mungkin banyak sekali memberikan jasanya pada kita. Jasa supir angkot yang menghantarkan kita ke tempat kerja, dia meneteskan keringat, dia melakukan itu untuk menafkahi keluarganya. Mereka punya hak dari harta yang kita dapatkan. Allah fasilitasi kita zakat untuk membersihkan harta kita. Sehingga Allah perintahkan kepada kita dalam surat At-Taubah kalau tidak salah ya, ayat 103, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil Muhammad dari harta-harta mereka kewajiban zakat mereka, untuk membersihkan harta mereka dan membersihkan hati-hati mereka. Nah, maka ini hukumnya wajib. Tidak berzakat sama dengan meninggalkan sholat. Kita mengenal kisah Sa'labah. Berapa kita mengenal kisah Sa'labah? Sahabat yang dulu terkenal sangat miskin. Awal mula dia ketahuan berkekurangan oleh Rasulullah adalah ketika setiap kali sholat berjamaah, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, biasanya kita Allahumma antas salam, begitu kan? Beda dengan siapa? Sa'labah, Allahumma lantas jalan. Begitu salam pergi dia. Setiap kali sholat seperti itu. Suatu hari Rasulullah berniat untuk menahannya. Betul tuh, begitu Rasulullah salam balik, ditahan sama Rasulullah. Mau kemana kamu? Zikir dulu. Allah punya hak untuk berzikir kamu kepadanya. Salat punya hak untuk kau sempurnakan dengan zikirmu. Kenapa kau pergi? Aku perhatikan beberapa hari ini selalu begitu. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Ini sarung yang aku pakai. Salat setiap hari. Ditunggu sama istri saya. Istri saya sedang menunggu untuk salat di awal waktu. Dia menunggu sarung yang saya pakai. Jadi ketika saya selesai sholat, saya buru-buru balik agar istri saya bisa sholat di awal waktu. Karena kami hanya punya sarung satu ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna. Kenapa kamu nggak ngomong? Kamu punya satu sarung. Besok kamu saya kasih. Dikasihlah Sa'labah sarung, jadi dua. Satu istrinya, satu dia. Bahkan konon ada dua. Dua buat dia, dua buat istrinya. Tapi lama-lama dia berpikir. Bertahun-tahun dia menjalani hidup kekurangan, bilang sama Rasulullah, curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah. Aku ingin sekali seperti orang lain, bisa bersedekah, bahkan bisa berzakat dengan hartanya. Demi Allah, kalau Allah mengabulkan aku punya harta lebih, akan aku keluarkan zakatnya ya Rasulullah. Demi Allah, bahkan aku ingin berkontribusi memakmurkan Islam, dakwah Anda dengan harta saya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Tha'labah, innaka du'afa, innaka da'if, wa innaka la tastati an tashkura bimalika hinama Allahu yurazaqtahu. Wahai Sa'labah, kamu ini lemah.
Kamu belum mampu untuk mengelola harta jika Allah berikan kelebihan harta padamu. Engkau akan merasa berat, terbebani dengan harta yang kau minta. Terus berkali-kali dia minta, ditolak sama Rasulullah. Minta lagi, doakan kepada Allah ya Rasul agar aku kaya, agar aku punya kelebihan harta. Aku ingin bersedekah, aku ingin berzakat. Berkali-kali minta pada Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah mengabulkan juga. Tapi ingat kata Rasulullah, aku pegang janjimu yang kau ucapkan berkali-kali. Begitu engkau punya harta dan ada hak atas hartamu, zakat fitrah atau zakat harta, keluarkan dia. Bapak Ibu hormati Allah, subhanallah, mulailah Allah memberikan pengabulan doa dia. Doa Rasulullah dikabulkan. Ada seseorang yang memberikan sedekah kambing sepasang. Mulai dia punya aktivitas memelihara kambing. Makin lama kambingnya makin banyak. Sehingga terkenal di kampungnya dia yang paling banyak kambingnya. Sehingga jalanan penuh dengan kambingnya Sa'labah. Mulai dia ketinggalan sholat berjamaah di awal waktu. Mulai masbuk. Rasulullah melihat, mana Sa'labah? Udah nggak lagi di tempatnya. Dia sudah mulai bergeser ke baris belakang. Dia masbuk. Berikutnya lagi Allah uji dia. Kambingnya makin banyak. Sehingga Madinah begitu padat dengan kambingnya Sa'labah. Orang tahu kalau ada kambing menghalangi jalan, pasti nusi Sa'labah ya. Hingga akhirnya dia memindahkan peternakan kambingnya ke tempat yang lebih jauh dari perkampungan Madinah. Maka dia dibikin sibuk kembali sehingga dia sholat berjamaah 5 waktu pun ketinggalan. Cuma sholat Jumat saja. Lama-lama sholat Jumat pun sama, tertinggal. Hingga Rasulullah beristighfar berkali-kali. Allah, terbukti Sa'labah tidak mampu mengelola harta dengan baik. Hingga tiba saat di mana zakat fitrah harus dikeluarkan dan zakat harta dikeluarkan. Rasulullah mengirimkan utusan pada Sa'labah. Tolong kasih tahu Sa'labah, Allah memerintahkan padaku untuk menarik harta zakat dari dia, hartanya. Dan juga zakat fitrah. Datang sahabat ke sana. Rasulullah sengaja didatangkan sahabat tertentu yang ternyata teruji Sa'labah. Dia meremehkan sahabat yang diutus Rasulullah. Bukannya dia mengeluarkan harta zakat yang Rasulullah minta atas perintah Allah, dia malah melecehkan sahabat tadi dan melecehkan Rasulullah. Dia tidak mengeluarkan zakat. Sebentar, aku bingung sedang melakukan pembukuan. Nanti aku kirimkan zakat ke sana. Ditunggu sehari 2 hari, zakat tidak ditunaikan. Sampai selesai Idul Fitri, Sa'labah tidak sempat mengeluarkan zakatnya. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, Allah telah mengharamkan atasku dari menerima zakatnya Sa'labah. Sampai Rasulullah SAW wafat, Sa'labah bawa hartanya. Ya Rasulullah, tahun kemarin aku tidak sempat berzakat. Tolong terima zakat saya yang sekarang. Aku lipat gandakan dari zakatku, termasuk yang tahun kemarin. Mohon maaf, Allah melarangku menerima zakat engkau. Rasulullah tidak menerima zakat Sa'labah. Sampai Rasulullah wafat, Sa'labah tidak diterima zakatnya. Berganti kepemimpinan, Abu Bakar menggantikan Rasulullah menjadi khalifah. Faedahnya, mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk bisa menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, Bapak Ibu sekalian dimati Allah, ataupun zakat penghasilan, zakat perniagaan, demi membersihkan jiwa raga kita dari sifat bakhil, dari sifat kikir sebagaimana Sa'labah, dan juga untuk membersihkan harta kita dari orang lain, sehingga di hadapan Allah nanti mudah ketika Allah menghisab harta kita, tidak seperti mereka yang banyak harta. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, surga dipenuhi oleh orang-orang yang fuqara dan masakin. Ya, sedikit orang-orang yang kaya raya yang masuk surga. Ya. Ada ulama mengatakan bahwa surga dipenuhi oleh orang miskin karena mereka mudah dihisab karena harta mereka sedikit. Sementara orang-orang kaya banyak yang celaka karena mereka salah memanfaatkan harta yang Allah berikan pada mereka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti orang-orang yang mengalami nasib dia seperti Sa'labah. Tetapi sebaiknya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, bahkan Utsman bin Affan, atau juga Ubay bin Ka'ab. Menutup dari ceramah saya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat yang satu, selain dia rajin menunaikan zakat, dia rajin bersedekah. Saking rajin dia bersedekah, hartanya berkah. Sampai-sampai apa yang terjadi? Jin
berebut dengan harta Ubay bin Ka'ab, ingin mendapatkan berkah dari harta Ubay bin Ka'ab, maka mereka mencuri harta Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu punya penjemuran kurma. Setiap hari dilihat-lihat, kok kurma saya berkurang. Kemarin berkurang sekarung, sekarang sudah kurang 2 karung, besoknya lagi 3 karung. Penasaran dia jaga tuh kurmanya. Sampai pada malam hari ternyata sosok jin datang, sesosok binatang buas menyeramkan datang. Muncul tiba-tiba di depan Ubay bin Ka'ab. Mahada, apa ini? Jinun aw insun? Siapa kamu? Kamu jin atau manusia? Betapa buruk rupamu. Apa kata orang ini? Kata makhluk ini? Ana jinun. Wa matara jinnan asyad minni wajhan. Aku adalah jin. Tidak ada jin yang lebih buruk rupanya ketimbang aku. Kenapa engkau mencuri kurma saya? Kenapa demikian? Inilah araftu annaka rajulun tuhibbus sadaqah. Aku tahu engkau adalah laki-laki yang sangat gemar bersedekah dan zakat. Aku tahu hartamu berkah, maka aku ingin kebagian berkah dari hartamu. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Berkahnya harta orang yang rajin berzakat dan bersedekah bukan hanya diketahui oleh sesama manusia, bukan hanya dirasakan oleh sesama manusia, bahkan makhluk Allah seperti jin pun merasakan berkah dari mereka yang berzakat. Maka dari itu, mari kita manfaatkan momentum 10 hari terakhir ini atau 7 hari terakhir, 8 hari terakhir ini dengan ibadah zakat dan ibadah sedekah. Perhatikan zakat kita hitung harta kita, barangkali sudah sampai nisab dan haul, maka keluarkan hak Islam atas harta kita, lebihkan dengan sedekah. Mudah-mudahan dengan itu semua memudahkan jalan kita mencari keridhaan Allah, memudahkan jalan kita mencari keberkahan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ada saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah ada kedapan saya pribadi dan saya bisik pada astagfirullahalazim, dan ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ajmain. Amin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma hdina wa waffiqna ila al-haqq wa ila siratal mustaqim. Bi jalalikal karim ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbu nabiyyak wa hubba nabiyyaka wa hubba man yuhibbu nabiyyak. Warzuqna ittiba'a sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa rizqan tayyiban wa wasi'atan bi rahmatika wa bi ridaka anha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amana bima anzalta wa tabi'ana rasul faktubna ma'a syahidin Allahumma sallimna wa barikna fi hadha syahri Ramadan وبارك هذا الشهر رمضان لنا وسلمه منا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.